Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS kelas 6 Sekolah Dasar atau kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Halaman 141 sampai dengan 142 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam pembelajaran bab yang kelima, yaitu menjelajahi bumi dan antariksa. Pembahasannya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pembahasan soal-soal ini termasuk ke dalam sesi bisa menjawab Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6. Perhatikan pada halaman 141 pada bagian uji pemahaman. Yang A, gerak rotasi dan revolusi bumi. Buatlah tabel untuk membandingkan gerak rotasi dan revolusi bumi. Dalam tabel tersebut memuat yang pertama definisi serta model dalam bentuk sketsa gambar. Kemudian waktu dan dampak. Maka kita akan buat tabel. Tabelnya terdiri dari 3 kolom, yaitu rotasi bumi, kemudian dan revolusi bumi. Barisnya ada 3, yaitu definisi, waktu, dan dampak. Kita bahas yang rotasi bumi terlebih dahulu. Definisi dari rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada poros atau sumbunya. Maka sketsa gambarnya adalah seperti ini, bahwa ini adalah bumi, kemudian berputar pada sumbu atau porosnya. Dampak waktunya adalah waktu dari rotasi bumi itu adalah 24 jam. Kemudian dampak dari rotasi bumi itu yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Kedua terjadinya perbedaan waktu. Kemudian yang ketiga adalah gerak semu matahari. Sekarang kita bahas pada bagian revolusi bumi. Revolusi bumi definisinya adalah gerakan bumi mengelilingi matahari di orbitnya. Maka apabila kita gambarkan dalam bentuk sketsa, bagian tengah adalah matahari, ini adalah orbit bumi. Jadi gerakan bumi mengelilingi matahari atau orbit bumi, bentuknya adalah oval. Waktunya adalah 365,25 hari. Jadi waktu revolusi bumi itu adalah 365,25 hari. Dampak dari revolusi bumi itu adalah pergantian musim. Selanjutnya soal yang B, dampak rotasi bumi. Aga sedang berada di Jambi dan Banu berada di Kupang. Setiap pulang sekolah, Aga sampai di rumah pukul 14.00. Di Rabu, ia ada kegiatan pramuka sehingga tiba di rumah pukul 15.30. Banu dan Aga membuat janji untuk berkomunikasi melalui telepon di hari Rabu. Setiap harinya Banu tiba di rumah pukul 13.30. Jam berapa sebaiknya Banu menelpon Aga? Jelaskan jawaban kalian, gunakan peta zona waktu di topik B jika dibutuhkan. Salah satu dampak dari rotasi bumi adalah terjadinya perbedaan waktu. Untuk mempermudah, kita perhatikan zona pembagian waktu di Indonesia. Bahwa Indonesia terbagi dari 3 zona waktu, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Perhatikan, Aga berada di kota Jambi, yaitu di provinsi Sumatera. Kemudian satu lagi, Banu berada di kota Kupang, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Perbedaan waktunya antara Jambi dan Kupang ini adalah 1 jam. Jadi perbedaan waktu antara Jambi dan Kupang adalah 1 jam, di mana Kupang lebih cepat waktunya adalah sebesar 1 jam. Jadi jika Aga di Jambi pada pukul 14.00, itu sama saja dengan Banu
yang berada di Kupang pada pukul 15.00. Kemudian ketika Aga di Jambi pada pukul 15.30, maka Banu berada di Kupang pada waktu yang sama adalah 16.30. Berarti Banu ini waktunya lebih cepat 1 jam dibandingkan dengan Aga. Maka kesimpulannya, Banu bisa menelpon Aga di atas pukul 15.00 pada hari Senin, Selasa, dan Kamis, serta Jumat. Atau apabila pada hari Rabu itu di atas pukul 16.30. Selanjutnya yang C, dampak revolusi bumi. Mia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Festival Sains Dasar sebagai wakil Indonesia selama 1 minggu di Jepang. Ia akan berangkat di bulan Desember. Baju seperti apa yang perlu disiapkan Mia agar sesuai dengan musim Jepang saat itu? Petunjuk Jepang berada di belahan bumi utara. Jadi salah satu dampak dari revolusi bumi itu adalah adanya pergantian musim. Maka apabila kita lihat dari gambar, Jepang itu berada di belahan bumi utara. Maka pada bulan Desember, belahan bumi utara itu mendapatkan sinar matahari yang lebih sedikit, sehingga Jepang sedang mengalami musim dingin. Sebaiknya Mia membawa jaket tebal, topi, dan pakaian hangat lainnya agar tidak kedinginan. Selanjutnya, soal bagian D, yaitu sistem tata surya. Jawablah pertanyaan berikut mengenai sistem tata surya kita. Soal yang pertama, perhatikan yang tulisan yang berwarna merah. Mengapa planet-planet dalam tata surya bisa bergerak tetap pada orbitnya? Maka jawabannya adalah karena ada gaya gravitasi yang kuat dari matahari sebagai pusat tata surya. Gaya gravitasi ini menarik benda-benda langit ke arah matahari dan menjaga planet tetap dalam orbitnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Perhatikan tulisan yang berwarna merah. Seberapa besar peran matahari di bumi dan sistem tata surya? Jelaskan. Maka jawabnya adalah sangat besar. Di bumi sendiri, matahari berperan sebagai sumber energi cahaya dan panas. Matahari menerangi bumi saat siang hari dan menghangatkan udara. Energi cahayanya dipakai oleh tumbuhan untuk berfotosintesis yang hasilnya itu mendukung kehidupan makhluk hidup di bumi. Kemudian dalam sistem tata surya, gaya gravitasi matahari membuat bumi tetap berada pada orbitnya. Jika benda langit tidak tetap dalam orbitnya, maka akan ada kemungkinan untuk saling bertubrukan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Bagaimana hubungan antara planet dan matahari serta kaitannya sebagai sebuah sistem? Maka jawabannya adalah bahwa matahari menjaga planet tetap teratur bergerak dalam orbitnya. Gaya gravitasi antara planet pun turut membantu keseimbangan benda-benda langit di sistem tata surya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Bulan hanya dimiliki bumi. Itu pernyataannya. Benarkah pernyataan di atas? Jelaskan jawaban kalian. Maka jawabannya adalah salah. Alasannya, bulan adalah satelit alami yang mengelilingi planet. Kecuali Merkurius dan Venus, planet lainnya memiliki bulan. Bahkan lebih dari 1. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Salah satu ciri planet yaitu tidak bercahaya. Namun, mengapa kita bisa melihat titik berwarna kemerahan di langit yang merupakan planet Mars? Maka jawabannya, karena sinar matahari menyinari Mars dan cahayanya dipantulkan ke bumi. Mirip seperti bagaimana kita melihat bulan bercahaya. Warna merah berasal dari karakter planet Mars
yang memiliki permukaan tanah berwarna merah. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6 halaman 141 sampai dengan 142. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.